mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna as-sidqa fil 'ubudiyyah wal ikhlasa fil a'mal. Hayyikum jami'an bi tahiyyatil islam al khalidah. Bi tahiyyatil islam bi tahiyyati ahli jannah bi tahiyyati min 'indillahi barakatan thayyibah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأمته ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم ورزقا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam segala kondisi. Jadi bukan hanya kita bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai saja. Nafsu kita menyukai bahwasanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan banyak, sehari hafalan tambah misalnya 2 lembar. Syukur kita kepada Allah, senang hati kita. Dengan usaha yang sama, ternyata cuman hafal setengah halaman. Menggerutu kita misalnya. Nah, itu berarti kita bukan hamba yang benar berarti kita. Kalau kita hanya bersyukur, senang hati kita ketika kita mendapatkan apa yang senang nafsu kita, maka artinya kita belum menjadi hamba Allah yang seutuhnya, belum. Artinya kita masih mengatur-ngatur Allah, artinya itu. Allah mau kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kita selalu pengen enak, hafalan pengen nambah banyak, hafalan pengen lancar, duit pengen banyak, tubuh ingin sehat, makan pengen enak. Itu yang semua kita inginkan, wabil khusus yang diinginkan oleh nafsu. Tetapi apakah Allah selalu memberikan kita apa yang kita inginkan? Jawabannya tidak. Tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan.
Nah, maka sebagai seorang hamba itu kita tidak punya hak atas diri kita, apalagi atas Tuhan kita. Maka mulai sekarang kita tekadkan diri kita untuk selalu bersyukur dalam setiap kondisi, baik kondisi yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Dia mengharamkan zalim atas dirinya sendiri. Dan artinya apa yang kita alami itu pastinya bukan atas dasar benci dia memutuskan hal tersebut terjadi ke atas kita itu. Nah, coba kita ubah itu diri kita itu. Supaya apa? Supaya kita bisa termasuk di antara orang-orang yang memang memaksudkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak maksud tujuan kita kecuali Allah. Tidak yang kita inginkan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin dia ridho kepada kita kalau misalnya kita kasih obat, dia kasih kepada kita obat dan obat itu pahit, kita nggak suka, dia suntik kita. Ada yang pernah disuntik di sini? Pernah semua? Siapa yang belum pernah disuntik di sini? Sudah semua? Suka nggak disuntik? Nah, tetapi tubuh kita membutuhkan disuntik. Apalagi kalau misalnya lagi sakit, disuntik tidur enak. Nah, pas disuntik tidak enak, tidak tahan. Ada yang sampai nangis-nangis, ada yang sampai teriak-teriak, ada yang sok-sok kuat biar kelihatan cool gitu, biar kelihatan jagoan. Ada yang memang kuat, ada yang bersabar. Tapi setelah disuntik enak tubuh kita karena kita tertidur itu. Nah? Ya, tergantung apa yang disuntik dulu ya. Kalau yang disuntik virus ya pasti nggak nyaman tubuh kita. Nah, mulai dari sekarang rubah itu. Rubah apa yang kita alami itu Allah yang sudah menakdirkan yang terjadi. Dan kita harus syukuri itu. Coba, kalau misalnya kita kira-kira menurut antum saja, Allah ngasih kita ujian berupa sesuatu yang tidak kita senangi misalnya. Jungkar balik kita misalnya kepala di kaki, kaki di kepala, ngafal Quran. Dari sebelum subuh sudah ngaji. Nggak berhenti-berhenti itu sampai subuh. Ngaji lagi sampai suruk, nggak berhenti-berhenti, istirahat sebentar. Beres-beres misalnya, bersih-bersih. Ngaji lagi jam 9 atau setengah 10, nggak berhenti-berhenti sampai jam 11, habis itu istirahat. Ngaji lagi habis zuhur, nggak berhenti-berhenti sampai makan. Habis itu ngaji lagi terus sampai asar, terus begitu sampai isya. Dapatnya cuman 1 halaman misalnya. Kira-kira bete nggak? Nah, kalau misalnya kita masih begitu berarti kita belum pasrah, berarti kita masih belum menyerah tanpa syarat. Nah, kita mau menyerah tapi ada banyak syaratnya. Syaratnya apa? Engkau kasih kami banyak nikmat, baru kami pasrah. Nah, kasih kami banyak nikmat, kasih kami hafalan banyak. Usahanya sedikit saja yang kami inginkan, tapi kami pengen banyak hafalannya itu. Kami mau sedikit ngulang, tapi kami pengen lancar hafalan kami, baru kami menjadi hamba-Mu. Nah, itu berarti masuk ini nggak kira-kira? Masuk akal nggak begitu? Bakal dicintai Allah orang yang begitu? Kira-kira aja. Nah, kalau misalnya kita menduga orang yang seperti itu tidak akan dicintai oleh Allah, jangan kita masuk ke orang yang begitu, jangan. Jelas sampai sini? Nah, ubah mulai dari sekarang, kita tekadkan, kita minta kepada Allah dengan melalui perantara keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita minta kepada Allah. Ya Allah, pengenlah aku ini mendapatkan tetesan nurnya Nabi Muhammad SAW, nurullah, nur Muhammad SAW. Netes nurnya itu ke kita itu. Nah, sehingga kita juga memiliki cahaya. Kita pengen ya Allah, ya Engkau berikan nur ke hati kami ini. Kata Allah, wa man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Siapa yang Allah tidak kasih kepadanya nur, dia enggak punya nur. Amalnya itu seperti fata morgana. Tahu fata morgana enggak? Apa fata morgana aja?
Ya, kalau misalnya kita berjalan di tempat yang panas misalnya, baik itu di jalan misalnya, di jalan raya atau misalnya di jalan biasa, itu biasanya ada terlihat seperti air. Nah, kalau misalnya belum tahu, terlihat seperti air, pas kita dekati, menjauh dia. Pas kita dekati, menjauh lagi dia. Makanya kata di mufrad itu, iyyaka wa musadaqatal kadzdzab. Jauhi olehmu berteman dengan orang yang tukang bohong. Fa innahu kasarab, karena dia seperti fata morgana. Yub'idu 'alaikal qarib wa yuqribu 'alaikal ba'id. Dia itu mendekat kepadamu kalau kamu jauh, tapi pas kamu dekat dia menjauh. Amalnya itu seperti fata morgana. Kalau dia nggak ada amalnya itu. Ketika dia datang kepada Allah, lam yajidhu syai'a, nggak dapat apa-apa dia. Atau kata Allah seperti apa? Aw kazulumatin fi bahri lujji min fawqi mawj min fawqi sahab. Atau seperti kegelapan yang berada di laut. Di atasnya ada gelombang lagi. Terus idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kalau misalnya orang nyelam itu, kalau dia ke dasar laut yang sinar matahari itu enggak tembus, ketika dia mengeluarkan tangannya, lam yakad yaraha, hampir dia tidak bisa lihat tangannya itu saking gelapnya itu. Nah, itu berarti dia nggak punya cahaya itu. Hatinya itu gelap. Makanya bagaimana dia bisa menangkap hidayah kalau hatinya itu gelap? Bagaimana dia bisa menangkap hidayah Allah kalau misalnya yang masih diikutinya adalah nafsu? Nafsu pergi ke barat, cahaya Allah pergi ke timur. Dia pengen dapat cahaya Allah, dia pengen dapat hidayah Allah, tapi dia pergi ke barat, sedangkan cahaya Allah ada di timur. Atau cahaya Allah misalnya ada di utara, sedangkan dia pergi ke selatan, gak akan ketemu. Nah, maka mulai sekarang kita harus ubah itu. Segala amal-amal buruk, segala sifat-sifat buruk yang kita miliki, ubah. Pelan-pelan kita minta kepada Allah. Nah, selanjutnya mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar sekali cinta beliau kepada kita umatnya. Besar sekali kerinduan beliau kepada kita itu. Nah, pertanyaannya, seberapa besar cinta kita, seberapa rindu kita kepada beliau. Nah, ingatlah kalau misalnya kita mencinta beliau, merindu beliau, beliau pun akan melakukan lebih daripada apa yang kita lakukan itu. Maka barang siapa yang mencinta dan merindu beliau, banyak-banyaklah berselawat kepada beliau. Selawatnya jangan kosong. Allahumma shalli alaihi wasallam. Pikiran hati, aduh nih jualan gak laku-laku nih. Mulutnya Allahumma shalli alaihi wasallam. Pikirannya jualan. Gimana itu selawatnya mau sampai? Bagaimana selawatnya mau sampai kalau misalnya mulutnya ngomong apa, hatinya berpikir apa? Bagaimana kita mau diterima nanti misalnya Apip mau ngelamar TNI misalnya. Ditanya nanti sama itu, mulutnya ngomong apa, hatinya mikir kemana? Kira-kira apa yang didapatkan oleh Apip? Tampolan. Ya, bisa kena ini ditindak. Nggak akan diterima orang yang begitu. Ngelamar kerja nggak akan diterima, diwawancara. Mulutnya kemana, matanya kemana, hatinya kemana? Mulutnya ke timur, hatinya ke barat. Matanya ke selatan. Nggak akan diterima orang begitu. Kenapa? Ya nggak jujur. Nah, makanya kita bersalawat kepada Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hati kita sangat terima kasih kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dengan keberkahan beliau, dengan kemuliaan beliau, kita dikasih banyak bonus oleh Allah itu. Kerja sedikit digajinya gede, dikasih ganjarannya besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan yang kita inginkan. Kerja sebentar, gajinya mau gede, kerjanya juga mau ringan. Bisa nggak kita begitu? Ada nggak orang yang begitu di dunia ini?
kerjanya sedikit, tapi penghasilannya banyak. Ada nggak? Ada, hanya begitu. Kalau Allah sudah cinta kepada beliau, Allah mudahkan urusannya, itu banyak itu. Direktur itu dia cuma tanda tangan aja kadang-kadang. Kerjanya cuma tanda tangan terus kontrol. Gimana kerjaan bagus nggak? Pakai ini aja dia. Gajinya paling gede. Kerjaannya memang sedikit, tapi tanggung jawabnya besar. Sekali ada yang nggak beres, dia dulu yang kena penggal itu. Ada yang nggak beres perusahaannya, ya dia yang kena hukuman karena dia bertanggung jawab. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mendoakan guru-guru kita, semua guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita kebaikan. Guru-guru yang sudah berhasil sampai di tempat yang kita pengen sampai. Ada seorang tabi'in itu namanya Uwais Al-Qarni. Kata dia, tidak pernah saya itu menduga, saya tidak pernah bersantai-santai dan saya tidak pernah menduga saya akan dapat kebaikan sampai kecuali sudah jelas bagi saya kebaikan itu saya dapatkan. Kapan itu? Pada saat sudah bertemu dengan Allah, kata Allah, kamu berhasil, kira-kira begitu. Kamu beruntung. Nah, sudah sampai sana, kata dia. Nah, artinya sebelum itu terjadi masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi pada diri kita. Maka yang paling layak untuk kita khawatirkan adalah siapa? Diri kita sendiri. Itulah yang paling layak kita khawatirkan. Karena ada banyak orang yang dia itu punya 1001 rencana untuk orang lain, tapi dia nggak punya untuk diri sendiri itu. Ngelihat temannya, wah harusnya Apip itu jangan banyak tidur, harusnya Apip itu begini begitu, wah pokoknya Apip, dia nggak mikir di sini. Terus sudah Apip, nanti ini lagi yang lain lagi, misalnya, wah harusnya siapa? Adnan misalnya, harusnya Adnan itu kalau masak jangan lama-lama, ngaji aja mestinya. Kalau lama-lama masak jadinya waktu ngajinya berkurang. Adnan lagi dalam pikiran dia itu rencana untuk Adnan, rencana untuk Apip, rencana untuk Oja, begitu untuk semuanya itu. Untuk diri dia sendiri nggak punya dia itu. Nah, orang-orang seperti ini bahaya, orang seperti ini. Makanya harus kita khawatirkan itu diri kita sendiri. Kita harus cari aib diri kita sendiri. Dan kita tidak akan pernah bisa tajam mata hati kita itu kalau misalnya kita masih sibuk nyari-nyari kesalahan orang itu. Kita masih sibuk mikirin orang itu harus begini, harus begitu. Sedangkan kita sendiri nggak tahu itu mau ngapain, nggak tahu aib kita itu. Makanya kata istilah itu, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Semut di seberang lautan di ujung sana itu, di ujung dunia kelihatan dia itu semut padahal. Tapi gajah di depan matanya sendiri dia nggak lihat. Nah, orang-orang seperti itu kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita seperti itu. Jelas ya? Maka beruntung sekali orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah kepada dirinya itu kelemahan dirinya, kebusukan dirinya. Nah, sehingga dia apa? Sehingga dia selalu waspada. Coba kalau misalnya kita diberitahu oleh Intel misalnya, atau oleh seseorang yang dipercaya, nanti ada sekelompok orang maling, itu saya mendengar katanya dari jaringan saya, karena Intel itu kan dia punya banyak jaringan tuh. Nah, saya punya informan, kata dia, ada salah satu kelompok maling yang akan mencuri di komplek rumah kalian. Orang yang terpercaya ngomong ini. Kira-kira apa yang kita lakukan? Tidur sepanjang malam, pintu nggak dikunci, apa enggak? Enggak kan? Nah, maka begitulah kita itu seharusnya itu. Kita selalu waspada terhadap nanti itu ada pencuri. Kata Allah apa? Faqulna inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Kami katakan
kepada Nabi Adam alaihissalam, kata Allah, ini yang musuh kalian. Hadza aduwwun lak, ini musuhmu, wali zaujika, dan musuh istrimu, fala yukhrijannakum minal jannati fatasqa. Jangan kau sampai dikeluarkan olehnya itu dari neraka, kau akan rugi sendiri nanti. Inna syaitana lakum aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh kalian itu, fattakhidhu aduwa. Nah, coba yang ngomong Allah, dia mengatakan sesungguhnya setan itu musuh bagimu, jadikan dia musuhmu. Nah, terus ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak keturunan Adam, jangan sampai setan itu memfitnah kalian, jangan sampai setan itu menggoda kalian sehingga kemudian menggelincirkan kalian seperti bapak kalian itu sudah dikeluarkannya dari surga itu. Harusnya apa kita? Seperti orang yang dikasih tahu oleh Intel tadi, ada sekelompok pencuri yang mau mencuri rumah komplek kalian, rumah kalian. Maka harusnya apa? Berjaga-jaga kita. Kalau misalnya orang yang merasa dirinya sudah baik, sudah benar, berjaga-jaga nggak dia? Enggak. Oh, dia sudah baik. Oh, aneh sholat udah khusyuk, hafalan sudah banyak, amal sudah banyak. Oh, santai dia. Nah, tiba-tiba orang-orang seperti itu, kata Allah, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala dia sudah lupa terhadap apa yang dikasihkan peringatan kepada dia, malah oleh Allah dibukakan segala sesuatu itu, pintu-pintu rezeki segala macam itu. Senang kan dia? Pangkatnya semakin tinggi, rezekinya semakin banyak, ngelamar perempuan yang dicintainya mau, sampai habis slotnya itu, ada 4 slotnya itu habis sampai. Wah, dia senang, semakin dihormati oleh orang. Tiba-tiba kata Allah, hatta idza farihu bima utu akhadnahum bautah. Tatkala dia sudah senang terhadap apa yang diberikan kepadanya, kami ambil dia bautah, seketika. Kami ambil semua itu. Coba, pas orang lagi senang, tiba-tiba seketika diambil. Fa idzahum mublisun. Artinya dia apa? Mublis, putus asa dia itu, nggak ada harapan lagi. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Maka kita harus selalu waspada, dan kita terus mendoakan kepada guru-guru kita semuanya, yang Allah Maha tahu siapa yang mengajarkan kita, dari siapa sampai kepada Rasulullah SAW. Maka kita doakan mereka semua. Nah, mudah-mudahan dengan keberkahan mereka kita terangkat juga. Dengan keberkahan mereka kita mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam gerbong mereka. Sehingga walaupun misalnya kita cc-nya itu misalnya cuman punya kita 5 cc misalnya, ibaratkan mesin kita ini cuma 5 cc. 5 cc itu apa, ada nggak yang saking ininya itu. Kalau motor berapa? 100, 110, 125. Anggaplah itu ada dulu 125 cc. Sedangkan kita mau berjalan minimal seperti kecepatan cahaya, bisa nggak itu? Bisa nggak kita punya cc-nya 125 cc kekuatan mesinnya itu, tapi mau berjalan 300.000 km per detik? Nah, bisa nggak? Nah, gimana caranya supaya bisa? Nah, dikaitkan dulu kaitkan ke buruk. Nah, habis itu hancur motornya. Nah, jadi kita ikut dia. Udah, mesin kita nggak usah dipakai. Nah, kita ikut dia. Mesin yang 125 cc jangan nyalain. Nah, maka kira-kira begitulah kita tertaut sama guru-guru kita itu. Ya, kalau guru kita punya cc-nya besar, ngebut, ya kita ikut gerbong guru kita itu. Kan kita baru berjalan kita itu. Baru berjalan kita. Sedangkan orang-orang tersebut, ada guru-guru kita itu sudah sampai ke tempat yang ingin kita sampai. Nah, maka penting sekali kita mencari guru-guru yang mursyid. Setiap saat dia itu
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak minta balasan ke kita. Dia nggak minta layani, dia nggak minta duit. Yang dia itu selalu dikasih Allah petunjuk. Dia tidak cari popularitas. Dia nggak cari muka orang. Dia sudah punya muka. Ngapain dia cari muka lagi yang lain? Dia sudah dapat ridho Allah. Ngapain dia cari ridho yang lain? Nah, untuk itu kita mendoakan mereka. Bukan berarti mereka butuh doa kita, tetapi kita yang pengen terhubung sama mereka, supaya kita bisa juga nanti, kalau bisa kita nggak usah merasakan Shiratal Mustaqim nanti itu, bergerak sekelebat, secepat kilat itu, ces katanya, tiba-tiba sudah sampai. Bahkan ada sebuah riwayat itu, loh, tiba-tiba kalian di sini, kalian tadi dihisab nggak? Enggak. Kalian tadi lewat jembatan? Enggak. Tiba-tiba dia sudah sampai itu. Tiba-tiba dia sudah. Ada nggak orang-orang begitu? Ada orang-orang begitu. Nah, makanya kita perlu banyak terhubung dengan orang-orang yang sudah begitu, atau yang kita husnuzon mereka sudah sampai itu. Karena kan belum kejadiannya itu. Tapi kan kalau misalnya kita minta kepada Allah, nanti Allah akan kasih kepada kita itu orang-orang yang seperti itu. Nah, kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendoakan. Khususnya sekarang kita akan bahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Guru kita Imam An-Nawawi rahimahullah, juga guru-guru beliau dan semua guru-guru yang mengajarkan kita kebaikan, mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita tafsir, mengajarkan kita cara membaca Al-Quran, cara menghafal dan lain-lain. Mudah-mudahan mereka semua, nah, kita bayangkan di dalam pikiran kita semua, baik dari kita kecil maupun sampai sekarang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi yang sudah meninggal melapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga, menjauhkan kuburnya jangan sampai menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Allah terima semua amalnya, Allah ampuni semua dosanya, Allah naikkan derajat mereka semua di tempat yang terpuji, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqaman mahmuda. Dan juga kepada guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bayangkan mukanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka terus hidayah, tambahan ilmu, memberikan kepada mereka ketawaduan, akhlak yang bagus, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui perantara mereka memberikan kepada kita juga pengajaran-pengajaran ilmu akhlak-akhlak, adab-adab, rahasia-rahasia. Semakin Allah banyak kasih mereka rahasia diberikan kepada kita, semakin kita juga mendapatkan keuntungan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa tabarakallahu ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan bahasan kita. Kemarin kita masuk pada masih pada akhlak pengajar Al-Quran. Nah, kemarin kita membahas tentang nasihat. Dan nasihat itu merupakan hadiah, perkataan yang bagus yang kita dengar dari orang dan kemudian kita amalkan itu adalah hadiah yang terbaik untuk kita berikan kepada saudara kita. Dan kemarin juga kita bahas bahwa setiap ada orang yang datang kepada kita untuk belajar kepada kita, maka kita sambut marhaban. Kenapa kita bisa sambut? Karena wasiat Rasulullah. Karena habis itu apa? Ya, investasi. Karena dia bakal mendatangkan banyak keuntungan untuk kita. Keuntungan apa? Keuntungan akhirat, keuntungan yang besar. Bukan keuntungan yang kecil sesaat. Wah, ini dia nih datang murid, bakal nambah SPP kita nanti, memasukkan untuk pesantren kita. Nah, jangan begitu. Tetapi yang kita hadirkan di dalam hati kita, ini adalah amanah dari Allah. Berarti Allah percaya sama kita. Nah, ini orang mudah-mudahan nanti
Melalui dia akan banyak orang-orang belajar, akhirnya kita apa? Nggak perlu kita kerja, dia yang kerja, kita gajian juga nanti. Pasif pahala, pasif income istilah orang-orang itu. Dia kerja, kita kan nggak bisa kerja karena sudah selesai. Darut taklif, ketika kita hidup darut taklif itu dunia, tempat pembebanan itu setiap orang terbatas. Ada yang 60 tahun, ada yang 100 tahun, terbatas. Maka kita harus banyak-banyak berinvestasi sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi kita walaupun kita sudah nggak bisa kerja lagi. Nah, salah satunya adalah murid-murid kita itu. Nah, maka kita sambut dengan hati yang senang. Nah, terus kita juga kemarin diminta oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, kita harus bantu dia semampu kita. Kita harus tautkan hati kita kepada dia. Bagaimana hati itu bisa tertaut kalau misalnya kita nggak cinta sama dia? Coba. Bagaimana kita bisa dicintai kalau kita nggak mencintai? Coba, misalnya antum, coba pikir sekarang. Antum sudah banyak ketemu sama manusia, khususnya yang usianya sudah tua. Yang di sini yang paling tua yang ngomong. Seharusnya sudah banyak ketemu sama orang. Coba, yang ada di hati kita coba. Apa semua orang yang kita temui itu ada di hati kita nggak? Nggak ada. Walaupun misalnya antum melihat, aduh cantik juga nih orang ini, masuk di hati antum. Nanti keluar lagi, kok nggak lama ngeliat yang lebih cantik, keluar lagi dia itu. Kepada murid-murid itu kita harus tautkan itu hati itu. Caranya gimana? Ya dicintai. Bagaimana kita bisa mencintai? Karena kita mengetahui manfaat. Sekarang ditanya, apa yang paling antum cintai? Duit. Kenapa kita bisa cinta duit? Nah, karena kita pikir dengan ada duit kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sampai banyak kan ini orang bikin lagu segala macam itu tentang duit itu. Ada nggak yang ngajarin antum kalau punya duit nanti Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan? Ada nggak yang ngajarin kita begitu? Siapa? Ada nggak? Ada nggak? Kalau aneh nggak ada, tapi mikirnya begitu. Kok bisa? Karena melihat apa yang kita lihat itu macam-macam itu di TV apa segala macam. Sehingga otak kita ini penuh dengan duit-duit aja itu. Dulu aneh pernah itu. Ya, itu kan anak dulu, lupa itu siapa itu. Ya anak-anak lah. Yang 3 tapi bukan yang 1, yang 4. Bukan yang keempat. Waktu 3. Nih kamu duit dikit-dikit duit. Ibu aneh nyeletuk. Ya orang tuanya mikirnya dikit-dikit duit katanya. Wah, benar juga. Orang tuanya mikir sedikit-dikit duit. Nah, anaknya juga nurut begitu. Dikit-dikit duit. Nah, kenapa kita berpikir seperti itu? Karena kita menganggap duit itu ada banyak manfaatnya. Makanya banyak orang itu cinta duit. Dan harus harus diubah itu. Nah, makanya bagaimana kita bisa takliful qulub sama murid kita itu? Ya karena kita coba lihat ada manfaat yang akan dia berikan kepada kita. Setidaknya adalah kemanfaatan ilmu. Karena bagaimana kita mau ilmu bermanfaat kalau ilmu itu tidak akan bisa manfaatnya itu optimal, tidak akan bisa maksimal kalau kita nggak ngajarin itu. Nggak bisa maksimal dia itu. Sekarang misalnya kita kata Rasul apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sampai sana apa? Rasul ngomong. Sampai sana nggak? Terus selanjutnya apa? Wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi setidak-tidaknya melalui dialah ilmu kita bermanfaat. Karena diajarkan. Nah, harus takliful qulub. Terus apa lagi?
Terus harus toleran dalam mengajar itu, fi rifqin, penuh kasih sayang. Oh, yang ini daya tangkapnya cepat, diajar sedikit udah mengerti. Akhirnya kita kerjanya santai. Oh, yang ini sedang. Oh, yang ini rada sulit. Sudah dikasih tahu, belum. Kasih tahu lagi, belum lagi. Kasih tahu lagi, belum lagi. Terus begitu aja terus. Nah, kita nggak tahu ada banyak kejadian itu orang-orang yang bandel-bandel, tapi dia penuh cinta kepada gurunya itu, nanti yang lebih sukses itu. Sudah banyak contohnya itu. Belum tentu orang-orang yang misalnya dia itu cerdas, juara. Dia yang kemudian yang paling sukses hidupnya dunia akhirat. Belum tentu. Belum tentu. Apa dia nanti itu yang menyelamatkan kita? Belum tentu. Nah, makanya kata Imam An-Nawawi, samhan bi ta'limihi fi rifqin. Ya harus toleran dalam mengajarin itu. Jangan maunya dapat murid yang pintar aja, yang nurut aja. Orang kita sendiri nggak nurut kok. Mau dapat murid yang nurut. Giliran kita susah nurutnya itu. Harus dicepret dulu baru nurut. Harus dibikin miskin dulu, baru mau ibadah. Harus dibikin susah dulu, baru mau taat kepada Allah. Nah, sedangkan kita nyuruh orang lain, sekali ngomong harus nurut. Nggak mungkin begitu. Maka kita harus toleran. Terus apa lagi? Terus kita juga disuruh untuk kasih dia semangat. Muharridhan lahu 'ala ta'allumi. Dan kita harus kasih dia semangat dalam belajarnya itu. Harus dikasih semangat terus. Karena setan juga melemahkan semangatnya. Setan melemahkan banyak semangatnya. Orang dia keluar misalnya ngelihat, oh ada anak muda bawa mobil mewah. Lihat ya. Wah, bisa nggak ya ngapal Quran? Dapat mobil mewah misalnya. Lemah langsung ini ya, apa namanya, semangatnya itu. Ngelihat orang bawa mobil bagus. Terus tiba-tiba ting dapat WA misalnya. Lulus dari Al-Azhar, LC, Mumtaz. Wah, teman aneh lulus Al-Azhar. Aneh begini-begini aja. Lemah lagi dia, aduh sedih gitu. Terus ting dapat WA. Mengundang pernikahan. Wah, lemah lagi dia itu. Aduh, sedih. Nah, maka kita harus kasih semangat itu. Karena ada banyak di luar itu yang melemahkan semangatnya. Dan kita harus semangat duluan. Supaya kita bisa ngasih semangat ke santri-santri, orang-orang yang diutus oleh Allah untuk belajar kepada kita itu. Bagaimana caranya? Ya dengan banyak-banyak bermohon kepada Allah. Harus tahu apa yang kita inginkan. Kita itu harus tahu apa yang kita inginkan itu. Dan yakinlah yang kita inginkan adalah Allah. Hanya saja ada terlalu banyak kabut. Sampai daya pandang kita itu cuman berapa mili itu. Saking banyaknya kabut itu nggak bisa melihat kita. Nggak tahu kita apa yang kita inginkan. Ngelihat orang masuk TNI, pengen masuk TNI. Ngelihat orang kuliah luar negeri, pengen kuliah luar negeri. Ngelihat orang nikah, pengen nikah juga. Kita nggak tahu apa yang kita inginkan itu. Nah, makanya itu harus dihilangkan itu semua, kabut-kabut itu. Kabut-kabut itu harus dihilangkan. Supaya jarak pandang kita ke depan itu jelas dan kita tahu apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang kita inginkan, segala sesuatu yang bukan kita inginkan harus kita singkirkan. Jauh. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, kata Imam An-Nawawi, lanjut aja ya. Ini aja yang baca. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi asrarihi fid dharain. Amin. Wa yanbaghi ay yudhakkirahu fadilata dhalik liyakuna sababan fi nasyatihi. Dan sudah sepatutnya lah bagi seorang pengajar itu untuk selalu mengingatkan kepadanya keutamaan-keutamaan belajar itu, supaya menjadi sebab
rajinnya dia dalam menuntut ilmu. Karena orang datang ke sini, orang datang kepada kita itu isinya itu beda-beda. Masing-masing orang itu punya dada, dan dada itu banyak isinya itu. Dan dia datang kepada kita pengen mengisi dadanya dengan Al-Quran. Tapi dadanya sudah penuh, macam-macam tuh isinya tuh. Nah, caranya bagaimana? Dibuang dulu, dibersihin dulu, dibuang dulu yang selain-selain itu. Nah, makanya harus dikasih terus. Wa ziyadatan fi raubatihi. Nah, ziyadatan fi raubatihi. Ada raghiba fi, ada raghiba an. Raghiba fi apa artinya? Cinta, raghiba an benci. Nah, di sini tambahan kecintaannya dalam belajar itu. Jadi kalau kita sudah tahu, sudah disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahasia tentang apa yang seharusnya itu dikerjakan oleh manusia itu, pasti kita semakin cinta itu kepada Allah itu. Pasti kita semakin cinta kepada Al-Qur'an, cinta ke Rasul itu. Lah kenapa? Karena kita sudah tahu yang paling cinta ke kita itu Allah, yang paling cinta ke kita Rasulullah. Bahkan melebihi cinta orang tua. Apalagi orang tua yang misalnya tidak punya rasa cinta ke anaknya itu. Sehingga disebut oleh Umar itu, Anda sudah durhaka dulu ke anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Dia lapor ke Umar, Umar, anakku durhaka. Coba panggil anakmu, dipanggil. Kenapa? Lah, kata dia ini apa namanya? Kata anaknya, ditanya sama Umar. Dia memberikan kepadaku ibu yang nggak soleha, yang jahat. Secara fisik jahat, secara hati juga jahat. Dia memberikanku nama yang buruk, artinya itu sengatan lebah namanya itu. Ada nggak di sini yang senang disengat lebah? Kalau dikasih madu, kalau dikasih madu suka. Tapi kalau ibu-ibu di madu nggak suka, dia diracun gitu. Kalau dikasih madu suka, tapi namanya sengatan lebah, nggak suka orang. Perang ajaran Quran nggak pernah, kata dia, kata Umar, engkau sudah durhaka kepada anakmu sebelum dia mendurhakaimu. Ada orang tua yang nggak senang sama anaknya itu, nggak cinta sama anaknya itu, atau cinta kepada anaknya hanya kebaikan-kebaikan saja. Waktu anaknya bersifat buruk nggak suka, buang aja lah dia. Wah, anak durhaka, buang aja udah, karena banyak bikin masalah. Tapi ada orang tua yang sabar, yang cinta kepada anaknya. Anaknya mau berbuat apa diterima sama dia itu. Dia anakku, mau gimana pun darah dagingku. Dia berbuat buruk, ya aku pasti salah juga karena dia darah dagingku. Dia mewarisi sifat-sifatku, dia mewarisi apa yang ada di dalam diriku. Nah, ada juga yang begitu, cinta kepada anaknya itu. Tetapi betapapun cinta orang tua kita kepada kita, masih cintalah Rasul kepada kita itu. Masih cintalah Allah kepada kita itu. Nah, makanya kita harus memberikan banyak penjelasan kepada murid-murid kita itu, fadilah-fadilah tentang yang tadi sudah kita sebutkan di atas, supaya dia semakin cinta. Wa yuzahidahum fid dunya. Dan dengan semangat fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang kita berikan tadi itu menjadikan dia semakin gak suka dunia itu, tinggalin sama dia. Mobilnya boleh mewah, rumahnya boleh mewah, istrinya boleh cantik, pakainya boleh bagus-bagus, tetapi itu semua nggak masuk ke dalam hatinya itu, nggak masuk dalam hatinya. Makanya kita sering cerita tentang sufi kepala ikan, masih ingat nggak? Masih ingat? Ingat ya? Siapa aja yang ingat? 1, Afif 2, Abdi ingat ya? 3, Ulum, ini Ulumuddin. Ini Bahrul Ulum, sama-sama ulum ini. Ingat nggak? Samar-samar. Anggi, ini belum. Adnan, belum. Abdul Jalil, belum. Ibu, ingat? Belum. Nah, sufi kepala ikan itu gini.
Dia itu seorang yang mengajarkan cinta kepada Allah, mengajarkan zuhud kepada dunia. Dia punya banyak murid. Ma'isyahnya, penghidupan dia itu menjadi nelayan. Dia tangkap ikan, terus kemudian dagingnya dia berikan kepada orang lain. Dia makan apanya? Kepalanya aja. Suatu ketika dia punya murid itu pengen pergi ke sebuah daerah yang di sana itu ada gurunya. Kata dia, wahai muridku, setibanya engkau sampai di sana, titipkan salamku kepadanya dan bilang kepadanya, aku minta nasihatnya. Pergilah murid itu sampai di tempat gurunya berada, berarti kakek gurunya. Dia melihat sesuatu yang hampir tidak bisa dipercaya oleh dia. Gurunya rumahnya reot-reot, kakek gurunya mewah rumahnya itu. Gurunya makan kepala ikan saja, dagingnya dikasihin ke orang-orang. Kakek gurunya makan mewah, banyak pelayan itu. Apa benar ini? Posisinya benar, nggak salah lagi. Hakul yakin ini adalah kakek gurunya. Singkat cerita, ngobrollah dia merupakan murid yang tadi supi kepala ikan itu, terus titip salam dan minta nasihat. Apa kata gurunya? Apa katanya? Jangan mikirin dunia, kata dia. Jangan mikirin dunia, kata dia. Zuhudlah kepada dunia, jangan mikirin dunia. Kagetlah itu muridnya itu. Lah orang ini jauh panggang dari api. Dia ngomongin jangan mikirin dunia, sedangkan dia bermewah-mewah, banyak pelayan, rumahnya bagus, segala macam itu. Gurunya reot-reot tadi rumahnya itu. Tapi karena dia sudah diajarkan beradab dan husnuzon kepada guru, diterimanya telannya, lalu kemudian sampailah dia kepada gurunya itu. Ketika disampaikan kepada gurunya nangis. Langsung nangis. Kata muridnya, aku nggak ngerti itu. Dia nyuruh jangan mikirin dunia, dia nyuruh berzuhud pada dunia, tetapi dia sendiri mewah-mewahan, kata dia. Nah, akhirnya dia buka lah oleh gurunya itu. Itu namanya sir. Sir itu apa? Rahasia. Dia itu tersembunyi di balik yang tersembunyi itu. Maka setelah itu dia nangis, dikasih tahu, aku memang secara zahir seperti zuhud kepada dunia. Rumah biasa-biasa begini, makan kepala ikan, tetapi sering timbul di dalam hatiku keinginan gimana rasanya makan daging ikan itu. Timbul keinginan gimana nikmatnya itu dunia itu. Tetapi guruku, walaupun dia zahirnya itu seperti orang yang cinta dunia, nggak masuk ke hatinya itu. Nggak masuk ke hatinya itu. Maka kata Buya Datuk Siri, kata beliau, wali-wali itu dia bermewah-mewah juga. Dia bermewah-mewah, makan enak juga, tetapi itu nggak masuk ke dalam hatinya. Nah, tetapi kita jangan sampai terkecoh. Oh, kata Ustaz ini makan enak-enak. Tapi makan enak masuk ke dalam hati, makan gak enak ngurutu di hati. Nah, jangan begitu. Jadi apa yang paling penting itu berarti zuhud itu? Amalan. Zuhud itu amalan hati. Zuhud itu amalan hati, bukan amalan zahir. Makanya bukan orang zuhud itu pakai pakaian kasar, terus kemudian nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Bukan begitu zuhud itu, nggak masuk dalam hatinya itu. Maka pas ada orang minta langsung. Rasul, bagus itu, ambil. Bisa nggak kita begitu? Ditarik ininya sampai merah, ditarik sorbannya itu, karena Rasul pakai sorban yang kasar itu, sampai sininya merah itu, saking kuatnya tarikan itu. Habis itu bukannya ngajak berantem, tapi minta dia, minta kasih aku harta yang mana harta Allah kasih kepadamu, kata dia. Kata Rasul apa? Kasih dia, kasih. Nah begitu. Itulah zuhud itu. Maka kemarin kita latih dengan apa?
Kan kita contohnya samhan idza qadha kan, kita bercerita tentang utang. Maka kita pikir dalam pikiran kita, siapa yang ngutang kepada kita, ikhlasin semua. Nah, kan kita, kemarin bilang gitu kan kita. Sudah diamalkan belum? Sudah Abdul Jalil? Belum. Sudah? Habib? Ada nggak yang berutang ke antum? Yang berutang ada nggak? Oh nggak ada. Oh sini saking udah ikhlasnya ya, masya Allah. Nah coba amalkan itu. Jadi ada yang berutang sama antum nggak? Udah diikhlasin? Alhamdulillah, masya Allah. Ini langsung praktek ini. Nah makanya nanti orang-orang yang menyambut ilmu itu dengan segera, ilmu yang lain akan datang kepadanya dengan senang hati. Orang-orang yang masih pilih-pilih dia itu, antum kan ngafal juz 6 itu, dipilih-pilih sama dia. Apa itu? Yuridu apa? Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, terus wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu ba'dhi wa nakfuru ba'dhi wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Dia pilih-pilih kan, beriman sebagian, sebenarnya nggak beriman. Wah, ilmu tentang mengikhlaskan hutang ini nanti dulu lah. Dia pilih-pilih itu. Makanya apa? Makanya ilmu juga pilih-pilih mau masuk ke dia enggak. Jangan pilih-pilih. Langsung aja. Langsung coba amalkan itu. Kita tidak akan mendapatkan lompatan yang jauh kalau misalnya kita tidak melompat memaksa nafsu kita itu untuk tertahan dia itu, nggak kita ikuti. Coba praktekin itu. Adnan ada nggak utang? Orang ngutang ada nggak? Ada. Udah diikhlasin belum? Ini pengen jadi wali Allah ini. Coba lah praktekin. Ini ngomong begini. Ya, aneh ngomong begini, aneh berusaha untuk mengamalkan itu. Aneh berusaha mengamalkan. Dan kesebagian orang sudah aneh ceritain berapa jumlahnya kan. Bahkan aneh mimpi ketemu sama orangnya, aneh peluk dia itu. Peluk dia itu. Sudah, yang sudah. Lunas, tanggungan lunas. Bisa nggak kita begitu? Nah makanya Allah kasih aneh jauh sesuatu yang lebih besar sebelum aneh ngafal Quran itu. Sebelum aneh ngafal Quran, lunasin. Aneh dikasih Allah, insya Allah dikasih Allah Al-Quran, alhamdulillah. Nah begitu. Jadi kalau misalnya 100.000 saja atau 1 juta saja nggak bisa kita ikhlaskan, bagaimana kita mau dapat sesuatu? Bagaimana kita mau dapatkan akhirat? 100.000 aja kita nggak mau ikhlasin, coba. Kata yang ngutang, mudah-mudahan dia terbuka. Ini ada nggak yang saling berhutang di sini? Kata yang berhutang, wah mudah-mudahan aja. Nah kalau yang ngutang ya jangan begitu. Setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataannya. Ya, coba praktekin itu. Kalau antum mau dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, pandangan cinta itu coba praktekin. Dia katakan apa, kerjain. Dia bilang wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedekahkan itu lebih baik bagimu. Nah, coba. Dapat uang, wah orang tua lagi butuh, kasih. Nggak bisa kasih 100%, kasih 70%. Nggak bisa 70%, kasih 50%. Nggak bisa 50%, ya jangan kurang dari 10% lah. Kasih kan, kalau orang tua lagi butuh kasih. Siapa yang butuh? Kasih. Dengan begitu, kecintaan kita kepada selain Allah akan berkurang. Baru tumbuh itu cinta kepada Allah itu. Cinta kepada Al-Quran itu baru tumbuh. Cinta kepada Rasulullah baru tumbuh. Kalau kita masih cinta yang begitu-begitu, masih terlalu cinta harta, masih terlalu cinta duit, nggak tumbuh itu cinta Allah itu, nggak tumbuh itu. Jelas ya? Jadi dengan begitu nanti dia akan zuhud kepada dunia.
wa yasrifahu 'anil rukuni ilaiha. Dan dia akhirnya jadi berpaling. Berpaling dari mana? Dari menjadikan dunia itu sebagai rukunnya. Apa rukun itu? Nah, kata Nabi siapa? Nabi Hud. Nabi Lut, "Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Ah, katanya gitu. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah merahmati saudaraku Hud, atau kama qala. Ketika dia mengatakan, "Lau anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid." Apa artinya itu? Apa dia artinya? Jadi gini maksudnya. Jadi gini nih. Nabi Lut itu didatangi oleh malaikat Jibril. Ya pasti kalau malaikat menjelma ke manusia pasti rupanya rupawan pasti. Ganteng pasti. Nah, sedangkan kaumnya itu suka kepada laki-laki, hombreng kata orang-orang sini. Yang sekarang ini. Nah, tapi dia nggak punya kekuatan untuk menolak itu. Sehingga dia mengatakan, "Lau anna li bikum quwwah." Seandainya aku punya kekuatan untuk melawan kalian itu. "Au awi ila ruknin syadid." Atau aku akan bersandar kepada keluarga atau sesuatu yang punya kekuatan itu. Nah, akhirnya Allah merahmati Lut alaihissalam. Nah, maksudnya apa ini? Jadi dia itu berpaling daripada bersandar kepada dunia. Sandarannya bukan dunia. Misal antum tadi belum bisa mengikhlaskan utang tadi itu, ya karena masih antum bersandar ke sana. Masih bersandar ke dunia berarti, masih bersandar kepada selain Allah berarti. Makanya guru kita Ibrahim Al-Khawas misalnya dia apa? Berpergian nggak bawa duit, bawanya apa? Masih ingat kan? Gunting, jarum, benang, terus sandal. Kenapa bawa itu? Karena benda-benda itu tidak mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misal aneh begini. Kenapa sampai sekarang itu aneh berusaha untuk tidak memungut bayaran ke santri? Kenapa? Karena itu dapat mengurangi tawakal kepada Allah. Suatu saat misalnya itu sudah tidak lagi mengurangi tawakal aneh, nah mungkin nanti ada itu iurannya itu, infaknya itu. Ketika kita bersandar kepada sesuatu selain Allah, kalau Allah sayang sama kita dihilangkan itu. Makanya cerita Habib Umar kan? Habib siapa cerita itu? Waktu dia paceklik, utang banyak, nggak bisa bayar gaji kepada ustadz-ustadz, karyawan-karyawan, kumpul musyawarah, kata bendaharanya apa? Cuman satu solusinya apa? Naikin SPP, naikin bayaran. Kata Habib Umar apa? Malah turunin kata dia. Kita ini mau berkhidmat, bukan nyusahin umat. Kita ini mau berkhidmat kepada umat, bukan mau nyusahin umat. Dunia mau mempermainkanku, kupermainkan dia sekalian, kata dia gitu. Dunia mau mempermainkanku, kupermainkan dia sekalian. Nah, bisa nggak kita begitu? Dunia uang ini mau mempermainkanku, kupermainkan dia sekalian. Nah, cuman harus tahan lapar gitu. Harus tahan sakit, harus tahan terhina. Coba kira-kira Allah sayang nggak sama orang begitu kira-kira? Nah, akhirnya apa? Selesai urusannya itu. Tiba-tiba ada yang nganterin uang katanya gitu. Nah, begitu ya. Jadi jangan sampai kita itu menjadikan dunia atau menjadikan selain Allah sebagai sandaran kita. Jangan sampai begitu. Terus ada yang ngomong, "Ustaz, kalau nggak ada duit nggak bisa hidup kita." Iya, pada level kita saat itu. Tetapi ada banyak orang dia mau apa, Allah kasih itu. Dia makan tanpa perlu duit, tanpa perlu usaha, Allah datangkan itu. Artinya bisa. Kita saja yang belum sampai makom sana, makanya berusaha untuk sampai ke sana. Gak pusing-pusing lagi kita itu. Makanya aneh selalu bilang, jangan mau jadi orang biasa, jangan mau. Orang biasa itu kalau nggak makan lapar, kalau nggak tidur capek dia itu. Kalau dia nggak punya duit pusing dia itu. Itu orang biasa itu. Tapi kalau orang-orang yang sudah Allah angkat menjadi kekasihnya,
Dia bisa nggak makan itu berpuluh-puluh hari. Dia nggak bisa tidur, dia bisa nggak tidur itu berpuluh-puluh hari. Seger badannya, sehat. Dan pada saatnya nanti ketika orang-orang sibuk meniti Shiratal Mustaqim, ada yang terjatuh, ada yang kena duri-durinya, dia sudah tiba-tiba sampai itu cepat kilat itu. Nah, makanya begitu. Latih dari kecil. Latih dari ikhlasin utang dulu. Kalau yang punya utang segera bayar. Jangan menunggu mudah-mudahan diikhlasin utangnya. Terus membayar dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan diikhlasin sama dia. Iya. Gimana itu? Beda posisinya. Kalau kita punya utang, segera bayar. Jangan punya utang, tiba-tiba dapat rezeki, ganti handphone, utangnya nggak dibayar. Suka nggak kita begitu? Nah, suka kita begitu. Jangan begitu. Akhlaknya nggak bagus. Makanya salah satu kriteria bagusnya Islam seseorang itu cepatnya dia bayar utang. Kok dia bisa bayar utang? Padahal dia juga butuh. Padahal dia punya banyak keinginan. Kenapa coba? Karena dia berhusnuzan kepada Allah, nanti Allah akan kasih lagi rezeki. Makanya dia bayar utang, bayar kewajiban. Nah gitu. Jadi wa yasrifahu 'anil rukuni ilaiha wal ightirari biha. Nah, jadi jangan sampai dia itu terlalu bersandar kepada dunia. Wa yadhakkirahu anna al-istighal bil Qur'an wa sa'ir al-ulum asy-syar'iyyah huwa tariqatul hazimina wa ibadillahil 'arifin wa anna dzalika rusbatul anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu 'alaihim. Dan kesibukan dia dan mengingatkan bahwasanya kesibukan dengan Al-Quran, sibuk terhadap Al-Quran, baca, memahami, mengajarkan, sibuk pokoknya kita dengan Al-Quran, wasairul ulum syar'iyyah, dan semua ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu Islam, itu adalah jalan yang sudah ditempuh oleh hamba-hamba Allah yang arif billah, yang sudah kenal kepada Allah, yang sudah ma'rifat, yang sudah menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sibuknya dengan Al-Qur'an, sibuknya dengan ilmu-ilmu syariat. Wa anna dzalika rutbatul anbiya sallallahu wasallam alaihim. Dan itu adalah rutbatun. Rutbatun itu apa? Derajat. Derajat ya. Rutbatun itu tingkatan, derajat. Derajat siapa? Al-anbiya, para nabi. Salawat dan salam Allah ke atas mereka. Salawat Allah dan salamnya ke atas mereka. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan mirip-mirip seperti derajat para nabi, walaupun nggak akan mungkin kita sampai kepada derajat itu, nggak akan mungkin. Karena kita bukan nabi. Tapi itu yang sudah mereka jalani, mereka kerjakan. Maka mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Kecuali kita mau derajat Fir'aun. Ada yang sini mau derajat Fir'aun. Sibuk kepada apa? Sibuk kepada kekuasaan aja, sibuk kepada harta. Fir'aun. Apa mau derajat Haman? Haman itu kira-kira tangan kanannya Fir'aun lah. Panglimanya itu. Jadi dia memang bukan jadi raja, tapi dia jadi perdana menterinya. Dia mungkin nggak jadi paling atas. Misalnya kalau dalam kabupaten dia nggak jadi bupati memang, tapi dia ngincer-ngincer mau jadi kepala dinas, mau jadi sekda misalnya. Nah itu derajat-derajat apa tuh? Haman itu kalau dia menghalalkan segala cara itu. Kemarin kan kita dapat cerita tuh dari Uni. Kalau mau dia dapat di tempatnya itu yang basah, terus sampai dia pensiun tetap di sana, itu dipaku pakai paku emas ke dukun dia itu. Nah itu Haman itu. Mau derajatnya Haman. Apa mau derajatnya ini siapa? Namrud. Mau. Nah kalau nggak mau kita, kalau kita mau derajatnya para nabi itu, sibuklah dengan Al-Quran, sibuklah dengan ilmu-ilmu syariat. Tapi jangan lupakan dunia itu. Dunia itu jangan kita lupakan. Makanya kita bekerja, mencari nafkah, menghilangkan kemalasan kita, mengurangi istirahat kita. Tapi yang utamanya harus kita tetap kerjakan. Itu sampingan aja. Jangan sampai kita
Ya saya mengajar tapi sambilan ngajar Al-Quran. Saya bekerja, berbisnis, punya perusahaan, sambilan ngajarin Quran. Sambilan kata dia. Ngajar Al-Quran dijadiin sambilan. Jangan begitu. Sebaliknya harus itu. Ngajar Al-Quran sambilan bekerja. Terus nanti klien mendengar, wow kita dijadiin sambilan aja. Kalau suka ayo, kalau nggak suka cari orang lain aja. Bisa gitu begitu. Nah, coba senang nggak kira-kira Allah sama orang begitu? Kira-kira bakal diselesain nggak hidupnya itu orang-orang begitu? Nah, kalau kita sudah tahu, jalani itu. Walaupun kita nanti langkah pertama nginjak duri, aduh sakit. Langkah kedua durinya lebih banyak, terus lama-lama nanti lapang itu. Tak selamanya langit itu akan mendung. Nanti cerah, nggak selamanya mendung itu. Tidak selamanya badai itu terjadi. Nanti badainya akan berhenti insya Allah. Dah, sini dulu satu paragraf ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Ya, Abdi. Ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Terus apa lagi? Ilmu syariat itu. Ilmu bisa ilmu yang berkaitan dengan syariat lah. Contohnya ya ilmu fikih, bagaimana kita sholat, bagaimana kita membayar zakat, segala ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat. Itu yang dimaksud ulum syar'iyyah itu begitu, ilmu syariat, ilmu yang berkaitan sama ilmu syariat Islam maksudnya begitu. Walaupun ilmu-ilmu yang umum itu juga kata Imam Al-Ghazali merupakan fardu kifayah, seperti kedokteran atau muhandis, tukang insinyur, handasah itu juga kata Imam Al-Ghazali merupakan ilmu fardu kifayah. Lah gimana kalau misalnya nggak ada orang yang bisa itu? Tidak akan ada itu. Nah, cuman kita harus tahu di mana posisi kita diletakkan. Apakah kita itu sebagai pintu, atau sebagai dinding, atau sebagai atap, atau sebagai rangka? Nah, kita harus tahu posisi kita di mana. Bagaimana kita bisa tahu? Kenal sama diri sendiri itu. Bagaimana kenal dengan diri sendiri? Banyak-banyak merenung, tafakur, zikir kepada Allah, bertafakur. Nanti dibuka sama Allah rahasia-rahasia itu. Kenal dengan diri sendiri itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, nanti dia kenal kepada Tuhannya itu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Jelas ya? Anggi mau tanya. Banyak ngobrol ke diri itu. Banyak zikir, tafakur. Kenali diri itu. Kenali apa jebakan-jebakan dia itu. Nafsu kan diri itu sering diartikan nafsu. Jadi kita harus kenal jebakan-jebakannya itu. Nanti dikasih tahu sama Allah. Banyak-banyak berzikir aja, tafakur kita, berpikir, ngobrol sama diri sendiri, nanti kita tahu. Oh, ternyata saya ini misalnya orangnya tidak tahan menderita. Sekali menderita, pasti akan saya halalkan segala cara untuk tidak menderita, misalnya contohnya begitu. Nah, itu nanti ada latihannya, dikasih tahu sama Allah nanti. Makanya kita perlu guru mursyid itu. Nanti dikasih tahu sama Allah itu. Benar-benar dikasih tahu sama Allah. Dikasih tahu ini loh salahmu itu. Gak bisa tahan menderita. Oh ini loh salahmu itu tidak sabaran. Oh ini loh salahmu itu gak tahan godaan. Dikasih tahu sama Allah itu. Nanti sekaligus dikasih tahu sama dia jalannya itu. Kenapa kok bisa begitu? Kata dia, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesusahan karena di sana dalam ta'rif usron, yang satu dibuka sama dia, makanya banyak kemudahan itu, minimal 2. Jadi banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri itu, kenal. Misalnya kita tahu diri kita ini orangnya apa, gampang pelupa, ada ketinggalan barang misalnya. Itu tahu kan kita, bagaimana caranya? Harus tenang, cek dulu. Setiap kemana cek. Sudah tahu kita misalnya gampangan mau berangkat misalnya, berangkat jam 10 pagi. Nah, usahakan dari berapa hari sebelumnya atau sehari sebelumnya atau berapa lama sebelumnya udah siap.
udah dirapi-rapikan misalnya. Kenapa? Oh, jebakan nafsunya begitu. Nah, baru kita akan selamat. Dan itu nggak mudah. Ane bilang itu nggak pernah bilang mudah, tapi itu bisa. Lama-lama nanti berubah kita itu. Oh, misalnya Ane orangnya ini apa namanya? Males, gampang tidur misalnya. Ya sudah, jangan waktu belajar di kasur misalnya. Belajar mau ujian. Ujian misalnya ujian SMA apa SMP ujian. Belajarnya di kasur. Gimana nggak tidur itu? Belajar di tempat lain. Makanya dulu ulama-ulama dulu tuh kata Ustaz Abdul Rahim itu belajarnya itu di dekat kolam, di pinggir kolam. Jadi kalau ngantuk jebur sekalian itu. Nah, kalau kita coba ngajinya di sana coba jatuh. Dan janganlah innalillahi. Ya pokoknya dilawan. Kalau sudah tahu begitu dilawan. Nah tahu saya ini orangnya ini apa namanya. Kalau menghafal sulit menghafal. Terus gimana caranya? Ya jangan malas-malesan. Lihat waktunya. Kalau waktunya yang kemarin kita tulis waktu standar itu kurang bagi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, tambah lagi. Nah lama-lama nanti dikasih sama Allah itu terus. Makanya harus peka ini. Harus peka terhadap rasa, terhadap isyarat-isyarat, pertanda-pertanda yang Allah berikan itu. Dia ngajarin itu. Setiap saat dia ngajarin kita itu. Dikasih pertanda sama kita. Tapi kita nggak ngerti juga. Nah makanya kita minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Yang karena sudah malam. Kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullahal azim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin hunaka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.